Oke, kali ini Akinari Channel akan memperkenalkan anime isekai yang memiliki konsep berbeda dari anime isekai lainnya. Dan juga, anime ini jarang diketahui oleh orang, padahal mempunyai cerita yang sangat menarik dan action tiada obat. Anime isekai ini adalah tentu saja Drifters. Berkisah tentang Shimazu Toyohisa yang terluka parah akibat terlibat pertempuran Sekigahara. Dengan tubuh yang berlumuran darah, dia berniat mundur dari area pertempuran, dan ternyata ia membawa dirinya kepada sebuah lorong berpintu tak terhingga. Di sana ia bertemu dengan seorang bernama Murasaki, yang akan membawa Toyohisa ke dunia lain. Di sana, ia bertemu dengan kesatria besar lainnya dan mereka menjadi satu kelompok yang bernama Drifters. Cerita bermula saat perang Sekigahara, di mana Toyohisa Shimazu berniat menahan pasukan Tokugawa sendirian. Alhasil Toyohisa memang berhasil menahan pasukan Tokugawa, tapi Toyohisa terluka sangat parah. Setelah dia mundur dari area pertempuran, tiba-tiba dia berada dalam sebuah lorong dengan pintu tak terhingga. Di sana dia bertemu pria misterius dan tiba-tiba Toyohisa terhisap dalam sebuah dinding dan mendapatkan dirinya berada dalam dunia fantasi. Anak elf yang menemukan dirinya tergeletak di tanah mencoba mendekatinya. Orang-orang yang datang dari dunia lain disebut Drifters. Anak elf membawa Toyohisa ke sebuah hutan. Di sana Toyohisa bertemu Drifters lain, yaitu Oda Nobunaga dan Nasu Suketaka Yoichi, yang merupakan seseorang yang sudah lama mati di masa Toyohisa, dan mereka bertiga pun memulai petualangannya sebagai seorang Drifters. Jika plot umum yang sering berada di isekai adalah terdampar di dunia lain, mencoba bertahan hidup dengan menyesuaikan diri dengan keadaan, harus mengalahkan bos dunia untuk bisa kembali ke dunia asal, atau masuk isekai dengan kekuatan overpower dan membuat harem dan hidup bahagia. Plot cerita Drifters agak berbeda. Plotnya adalah para tokoh dari berbagai era di bumi yang sekarat dikirim ke dunia fantasi tersebut untuk mengalahkan Raja Kegelapan. Raja Kegelapannya dan para pasukan utamanya pun juga tokoh-tokoh dari bumi yang dikirim ke dunia fantasi tersebut. Dan para tokohnya pun tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan dunia fantasi, tapi mereka lah yang membawa dampak baru dan menjadi penggerak masyarakat di dunia tersebut. Alasan pertama saya menonton Drifters adalah adanya tokoh-tokoh dunia yang menjadi karakter anime ini. Nama-nama besar di dunia seperti Oda Nobunaga, Adolf Hitler, Hannibal Barca, Rasputin, Jeanne d'Arc menjadi daya tarik utama anime ini. Tentu orang-orang akan penasaran akan bagaimana tokoh-tokoh dunia ini memainkan perannya dalam dunia isekainya Drifters. Lalu, penggunaan logika yang terbalik pun menjadi daya tarik kedua. Tokoh-tokoh dunia yang terkenal jahat menjadi aktor yang diharapkan bisa membawa kedamaian. Kegilaan trio Oda Nobunaga, Nasu no Yoichi, dan Toyohisa menyelamatkan ras elf dan dwarf. Karisma Adolf Hitler membuat negara Orte untuk menyejahterakan rakyat, dan juga tokoh penjahat lain seperti Sundance Kid dan Cassidy Budge yang merupakan penjahat terkenal di Amerika. Yamaguchi Tamon yang merupakan panglima angkatan laut Jepang di Perang Dunia Kedua, Kanno Naoshi si pilot gila, dan masih ada beberapa tokoh seperti Hannibal, Scipio, Abeno Haruakira, dan Saint Jeremy yang terpilih menjadi Drifters. Sedangkan tokoh dunia yang dipuja sebagai pahlawan malah dijadikan tokoh jahat di anime ini. Jeanne d'Arc, Romanova, Hijikata, Yoshitsune, Akechi Mitsuhide, Rasputin, dan Gilles de Rais menjadi bawahan dari Raja Kegelapan yang sampai sekarang tidak diketahui identitas aslinya. Saya berspekulasi bahwa sang Raja Kegelapan ini adalah sosok pahlawan terkenal di dunia, karena dia memiliki niat yang baik untuk menyelamatkan ras manusia pada awalnya sebelum untuk menghancurkan ras manusia dengan menggantikannya dengan ras monster yang berkuasa. Drifters ini memiliki genre utama action, tapi action di anime ini tidaklah action yang urakan atau sederhana seperti pertarungan one on one simple karena adanya dendam di masa lalu atau apalah.
Action di sini sangat rapi karena didampingi oleh strategi perang. Aksi solo samurai dari Toyohisa, kelompok pemanah Yoichi dan para elf, dan tim penembak Saint Jeremy berhasil dirapihkan pergerakannya oleh kombinasi dari Oda Nobunaga dan Hannibal yang merupakan ahli strategi di masanya. Di Drifters ini, kita akan terasa seperti bermain game RPG, tapi dengan action one-on-one khas game petualangan. Kombinasi ini menjadikan para penonton bisa menikmati dan menantikan bagaimana peperangan selanjutnya akan berlangsung. Belum lagi jika nantinya akan dikombinasi dengan skill menembak dari Kid Cassidy, kekuatan angkatan laut Yamaguchi Tamon, dan serangan udara Kannomoshi. Pertempuran dan peperangan di Drifters akan sangat menarik ke depannya jika akan ada season 2, 3, dan seterusnya. Art yang ditampilkan oleh Hodge untuk Drifters memiliki gaya penggambaran yang sama persis dengan manganya. Penggambaran tokoh yang cukup realistis dengan manusia sebenarnya dan juga penggambaran latar belakang yang sangat realistis dan detail. Berhasil diadaptasi dengan baik oleh Hodge. Penuansaan kelam pun dibuat dengan baik sehingga cocok dengan alur cerita dari Drifters tersendiri. Ditambah lagi, Hodge tidak mau mengerjakan proyek ini dengan setengah-setengah. Anime ini dipenuhi dengan cipratan darah dan adegan sadis yang persis sama dengan manganya. Penggambaran yang sangat realistis dan adegan sadis yang persis sama manganya patut diapresiasi, karena itu menandakan totalitas dari Hodge dalam mengerjakan anime Drifters ini. Akan tetapi, art yang cenderung jarang ditemukan di dunia anime ini mungkin akan tidak cocok dengan beberapa mata penonton yang terbiasa dengan art yang halus dan penuh warna. Anime Drifters ini sangat direkomendasikan oleh penonton yang haus akan action yang berkualitas. Adegan sadis yang tidak ditutup-tutupi makin akan memaksimalkan kepuasan penonton. Kualitas cerita pun tidak akan membuat penonton jenuh di tengah perjalanan. Akan tetapi, perlu tetap diakui bahwa art dari Drifters mungkin tidak bisa diterima oleh semua kalangan, khususnya perempuan dan anak-anak. Mungkin memang target penonton dari anime ini adalah lelaki remaja atau dewasa, tapi overall anime ini sangat layak untuk ditonton dan ditunggu season keduanya. So, demikianlah review anime Isekai Drifters. Jika Anda tertarik, silahkan menontonnya di website kesayangan kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan jejak kalian di komen. Terima kasih telah menonton, dan bye-bye.